Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang saya hormati Ibu Selvia Nuriasari, Magister Ekonomi Islam, dan teman-teman mahasiswa S1 Perbankan Syariah IAIN Metro yang saya sayangi. Kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Sejarah Pengembangan Manajemen. Sejarah Perkembangan Manajemen. Perkembangan manajemen secara ilmiah tanpa pada negara industri. Pada pertengahan abad ke-9, adanya manajemen yaitu untuk mengatur antar individu dalam suatu masyarakat. Adanya kebutuhan negara untuk menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya terhadap masyarakatnya dalam rangka mengatur dan memberikan pelayanan dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Sejarah perkembangan manajemen tidak jauh berbeda dengan perkembangan manusia itu sendiri. Artinya, bahwa manajemen tidak berlangsung sejak manusia itu berada di bumi ini. Seiring dengan perkembangan dan tuntunan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, pada zaman purba atau kaman batu, manusia juga mulai menggunakan keterampilannya dan keahliannya untuk membuat alat-alat dari batu guna merealisasikan biaya hidupnya. Manajemen kemudian berkembang sesuai dengan perkembangan keahlian serta pengetahuan dan juga keterampilan yang diperoleh atau yang dimiliki oleh manusia itu. Pengetahuan serta teknologi biasa disebut dengan iptek terus tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan itu sekaligus juga mengembangkan keterampilan manajemen umat manusia. Yang kedua yaitu evaluasi teori manajemen. Pergerakan manajemen ilmiah sebenarnya dimulai sejak abad yang lalu, di mana para insinyur Amerika Serikat dan Eropa mencapai dan mengembangkan cara-cara baru. Untuk mengolah suatu perusahaan atau institusi, ada beberapa variabel yang diperhatikan dalam manajemen ilmiah. Yang pertama, yaitu pentingnya peran manajer dalam menggerakkan dan memproduktivitas perusahaan. Yang kedua, meningkatkan dan memanfaatkan tenaga kerja dengan persyaratan-persyaratan dari perusahaan tersendiri. Yang ketiga, yaitu tanggung jawab, kesejahteraan pegawai dan karyawan. Yang keempat, kondisi yang cukup untuk meningkatkan produktivitas suatu usaha atau dalam suatu pekerjaan. Peran manajer atau biasa disebut dengan pimpinan dalam menentukan pilihan kebijaksanaan perusahaan sangatlah penting. Selain itu, manajer harus dianggap sebagai reformis pembaharuan syarat-syarat kerja, kondisi kerja, tanggung jawab terhadap karyawan-karyawannya, dan kesejahteraan karyawan yang lain. Dari pembahasan dalam manajemen, aspek-aspek manajemen ilmiah mempunyai tujuan agar produktivitas perusahaan efisien dan efisiensi perusahaan dapat meningkat. Selain itu, dalam manajemen ilmiah juga memperhatikan prinsip-prinsip pembagian kerja di antara para pegawai pada suatu perusahaan. Dengan demikian, suatu pekerjaan dapat dipecah-pecah sesuai dengan kemampuan masing-masing dengan pembagian-pembagian yang disiplin bekerja dan berspesialisasi dan juga akan memudahkan usaha-usaha untuk meningkatkan keterampilan masing-masing tenaga kerja sehingga waktu dan biaya pendidikan yang mahal dapat diminimalisir. Di sini saya akan menjelaskan beberapa teori ilmiah menurut perintis dan pencetus secara kronologis.
Yang pertama yaitu Robert Owen pada tahun 1771 sampai 1858. Ia adalah seorang manajer di beberapa pabrik peminta lapas di New Lanark, Skotlandia. Sejak tahun 18-an, dalam teorinya ia menekankan tentang sumber daya manusia sebagai kunci keberhasilan perusahaan. Khususnya, peran sebagai manajer atau kader yang harus berfungsi dalam informasi pembaru. Robert Owen juga merintis manajemen ilmiah karena selalu menegakkan oleh kenyataan kondisi atau persyaratan-persyaratan kerja yang tidak memadai, di mana kondisi kerja sebelumnya dalam kehidupan pada pekerja pada saat itu sangat buruk. Pekerja, biasanya anak-anak di bawah umur 5 tahun, pada saat itu sudah umum berlaku standar waktu sehari 13 jam. Sudah biasa terjadi. Oleh karena itu, Robert Owen memutuskan untuk memunculkan gagasan tentang perbaikan kondisi serta persyaratan kerja. Selain itu, ia menentukan prosedur kerja yang dapat meningkatkan produktivitas kerja dengan kebaikan kondisi kerja, pelayanan kesejahteraan bagi masyarakat. Yang kedua yaitu Charles Babbage pada tahun 1792 sampai 1971. Ia adalah seorang profesor matematika yang banyak mencurahkan perhatiannya dengan berbagai cara-cara kerja di pabrik supaya lebih efektif. Ia percaya bahwa penerapan prinsip-prinsip ilmiah dalam produk kerja dapat meningkatkan penekanan biaya-biaya setiap pekerja di dalam pabrik. Dapat dibagi bermacam-macam sesuai dengan keterampilan dari berbagai karyawan. Akibatnya, setiap karyawan dapat dididik dalam suatu keterampilan yang keluar sesuai dengan keahlian masing-masing dan dapat meningkatkan keterampilan kerja yang bersangkutan dan efisiensi dapat dicapai. Ketiga yaitu Friedrich W. Taylor. Mula-mula yang terjadi titik tolak penerapan manajemen secara ilmiah berasal dari hasil penelitian Friedrich W. Taylor tentang studi waktu bekerja pada pembagian produksi, di mana ia bekerja di perusahaan Midfeller Style yang dengan penelitian waktu sesuai dengan pembagian ia bekerja dapat memecahkan setiap masalah di setiap pekerjaan, akan semakin tinggi upah yang diterima. Maksud dari Friedrich W. Taylor adalah jika setiap orang mendapatkan waktu 1 hari dan jika ada 2 karyawan yang sudah diberi waktu 1 hari dan karyawan yang satu bisa mendapatkan lebih dari target dan karyawan yang kedua bisa kurang dari target, otomatis si karyawan yang satu yang mendapatkan hasil lebih dari target yang sudah ditentukan dari perusahaan, dia akan mendapatkan gaji yang lebih besar daripada si karyawan yang mendapatkan kurang dari target. Ada 4 prinsip manajemen menurut Taylor. Yang pertama yaitu kembangkanlah sebuah ilmu bagi setiap unsur pekerjaan seseorang yang akan menggantikan metode kaidah Ibu Jan yang lama. Yang kedua yaitu secara ilmiah, pilihlah dan latihlah, ajarilah atau kembangkanlah pekerjaan tersebut. Sebelumnya para pekerja memilih sendiri pekerjaan mereka sendiri dan kemampuan mereka. Yang ketiga, bekerjalah secara bersungguh-sungguh dengan para pekerja untuk menjamin bahwa setiap pekerjaan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip ilmu yang dikembangkan tadi. Yang keempat, bagilah pekerjaan dan tanggung jawab secara hampir merata antara pimpinan dengan para pekerja. Manajemen mengambil alih semua pekerjaan yang lebih sesuai baginya ketimbang bagi para pekerja. Harry Agard pada tahun 1800
sampai 1991 yang dalam pengalamannya pernah bekerja sama dengan Taylor mengemukakan teori juga titik tolak pada usaha peningkatan klarifikasi, efisiensi, dan efektivitas. Gagasannya antara lain, yang pertama, bekerja sama yang saling menguntungkan antara manajer dan karyawan. Yang kedua, mengenai metode seleksi yang ilmiah untuk menentukan tenaga kerja yang benar-benar tepat. Yang ketiga, sistem bonus dalam menggunakan sistem instruksi dalam menggunakan kerja.